bersedia menerima saya Pak di ruangan Bapak. Saya sengaja mencari Bapak dan kemarin saya kasih tahu ke Bapak, Pak, kita kolaborasi ya Pak, gitu. Iya betul. Boleh. Baik Pak, saya kan ikut di program guru penggerak Pak di angkatan ke-7. Ada tugas bagaimana mengajak rekan yang lain untuk supervisi, sekaligus untuk melakukan coaching ya Pak. Nah, jadi saya memilih Bapak karena saya lihat Bapak yang paling tepat untuk diajak berkolaborasi. Bersedia ya Pak ya? Saya merasa tersanjung, saya bersedia. Baik, terima kasih Pak. Tahap-tahap yang akan kita lalui nanti Pak, yang pertama ini namanya pra Pak. Ya, nanti kita ngobrol dulu. Nanti di mana ada jadwal Bapak masuk di kelas berapa, nanti saya izin Pak masuk ke kelas Bapak untuk mengembangkan dari apa yang kita bicarakan nanti. Nah setelah itu Pak ada namanya pasca. Nanti pasca itu saya akan mengajak Bapak kembali ketemu dengan PP saya Pak. Nanti kita tukar pikiran. Jadi mohon jangan sungkan, jangan segan Pak. Kita hanya untuk berbagi pengalaman Pak praktik baik dalam memberikan metode-metode pengajaran ke peserta didik. Jadi izin Pak bisa kita mulai? Boleh Bu, saya siap. Baik Pak, kali ini namanya Praya Pak, supervisi. Mohon izin Pak, Bapak pelajaran IPS ya Pak, di kelas berapa yang ingin kita supervisi? Di kelas 8. Di kelas 8. Baik Pak, Bapak masuk untuk minggu depan di kelas 8. Judul materinya Pak? Materinya tentang kebangkitan nasional. Submaterinya nanti pertumbuhan organisasi kedaerahan nasional. Pertumbuhan organisasi ya Pak. Boleh Pak, ke judul ini kebangkitan nasional ya, pertumbuhan organisasi. Berarti RPP-nya sudah ya Pak? Sudah Bu. Sudah. Ya. Terus bahan-bahan untuk ke situ sudah Pak? Sudah Bu. Semua ya, sudah dipersiapkan seluruhnya ya. Sudah. Baik Pak, kira-kira Pak boleh disampaikan tujuannya apa itu Pak, tujuan pembelajaran Bapak? Tujuan pembelajarannya yang pertama siswa nanti saya harapkan di akhir pembelajaran mampu menyebutkan nama-nama organisasi yang berdiri pada awal kebangkitan nasional. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tokoh-tokohnya, terlibat baik tokoh utama ataupun tokoh-tokoh yang lain dalam proses pendirian organisasi tersebut. Yang ketiga, nanti yang saya harapkan siswa itu mampu menyebutkan tujuan-tujuan dari partai-partai ini untuk kita tujuan berdirinya lah, tujuan secara umum. Dan yang terakhir nanti yang saya harapkan siswa itu mampu nanti menjelaskan atau mengapresiasi kira-kira hal-hal apa yang telah dilakukan oleh organisasi ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus sekali ya Pak. Apalagi pelajar kita sekarang di zaman now ya Pak ya, udah lupa mungkin ya yang lalu. Iya, ini sepertinya tantangannya besar ini ya Pak ya. Besar Bu. Besar banget ya. Strategi apa nih Pak yang Bapak ingin buat gitu untuk biar jangan jenuh gitu ya, biar termotivasi gitu. Oh yang pasti, nah ini RTP sudah berdiferensiasi dan mendefinisi. Oh iya, mantap ya Pak ya. Di awal nanti, ya pasti anak saya sungguhkan beberapa gambaran-gambaran partai-partai nanti yang akan berdiri, dan sebelumnya nanti saya akan tampilkan kira-kira kenapa orang Indonesia, negara bangsa Indonesia itu gagal dalam memperjuangkan kemerdekaan negara mereka. Nah inilah nanti yang melatar belakangi akhirnya timbul nanti ya orang-orang yang sudah mendapat pendidikan pada masa Belanda Portugisnya, mereka lah nanti yang memimpin pergerakan ini dengan mendirikan berbagai partai atau organisasi
itu saya sudah mempersiapkan lagi untuk ini studi pembelajaran. Saya tampilkan nanti tokoh-tokoh partai organisasi yang berdiri, tujuan-tujuannya sampai kepada sumbangsi mereka untuk negara ini. Kebetulan saya kira materi kali ini cocok dengan hal-hal yang kita lalui terakhir ya, untuk menjauh. Ini masih di bulan Mei ini, kebangkitan nasional. Iya betul Pak. Nanti anak-anak biar lebih kita ketahui bahwa momentum inilah Paling tepat ya paling Pak. tepat. Iya. Bukan cuma negara kita ini yang bangkit, kita bangkit dari kebodohan. Ya, itu yang saya harapkan nanti. Serta nanti saya laksanakan juga tanya jawab dan diskusi kepada anak-anak. Yang pastinya juga saya akan membantu mereka dengan buku pegangan siswa yang ada pada mereka supaya proses pembelajaran itu lebih jelas lagi. Mereka itu yang memaafkan saya kira sudah saya persiapkan untuk proses pembelajaran tadi. Nah itu yang pengembangan ke depannya. Kira-kira Pak, begitu Bapak masuk nanti, yang ada nggak kira-kira gitu? Memang Bapak udah mempersiapkan saat Ibu. Kira-kira tantangannya nanti kira-kira dari peserta didik apa kira-kira yang bisa? Yang kira-kira kayaknya yang ada tantangannya nanti sepertinya ini loh gitu kira-kira. Saya menyadari dari segi tantangannya, mungkin satu itu ya Bu ya, anak-anak itu kurang semangat untuk mempelajari pelajaran yang lama. yang lama, yang tempo-tempo dulu. Iya. Tapi kita tertarik dengan informasi penting. Nah inilah yang saya tunggu kembangkan nanti, bagaimana saya berusaha nanti membuat tampilan slide-nya lebih menarik. Bila penting nanti rencana saya itu saya bandingkan dengan keberadaan partai-partai sekarang. Ya, jadi biar mereka bisa memperbandingkan ternyata orang dari dulu juga mampu. Dan saya akan jelaskan juga nanti beberapa sampai kepada pelaksanaan Sumpah Pemuda. Ya, bahwa di sana itulah salah satu konsep perjuangan para tokoh Indonesia Jaga Mandiri yang menggunakan pertama semangat tersebut tanpa menggunakan istilah-istilah dari yang sudah pernah. Itu yang saya jelaskan nanti dari beberapa cerita nanti di baliknya itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Yang selanjutnya saya ingin kembangkan juga kompetensi anak ya, yang mandiri serta menunjukkan keterampilan dalam berpendapat dan berbagai diskusi. Nah ini di sini nanti saya tekankan anak-anak beberapa siapa yang mau bertanya atau mencoba memberikan reaksi terhadap jawaban dari kelompok lain, tapi saya sudah memberitahukan koridornya yang pasti berbicara itu ya memenuhi syarat-syarat kesopanan, jangan mempelajari pendapat orang lain. Saya tidak mempedulikan benar atau salah pendapatnya, tapi yang saya ingin ujikan kepada mereka adalah mereka berani salah ataupun berani benar, itu saya. Tantangan nyata ya Pak. Yang selanjutnya tantangan saya itu yang lebih nyata mungkin nanti di pembelajaran ini, karena banyak di sini menggunakan istilah-istilah berbahasa Belanda, nama-nama organisasi itu. Mungkin saya sendiri mungkin mengalami, seandainya itu bahasa Inggris mungkin lebih gampang. Nah ini nanti mungkin anak-anak itu menyebutkannya aja susah, tapi mudah-mudahan saya akan memberikan kepada mereka penjelasan bagaimana pengejaannya, bagaimana penyebutannya, bagaimana penulisannya. Yang pasti saya ingin anak-anak itu mengerti tentang apa dari totalitas materi yang saya ajarkan pada hari ini. Ya, dari penjelasan Bapak sangat menarik ya. Rasanya saya ingin segera nih masuk ke ruangannya. Oh boleh Bu, kebetulan Ya. ini materi yang saya paling suka. Aduh. Iya. Dari penjelasannya sepertinya saya tertantang nih, wah, oh ini pasti menarik dan tentu muridnya akan lebih semangat ditambah dengan persiapan-persiapan yang sudah Bapak siapkan, tantangan sudah Bapak pikirkan gitu ya Pak. Tinggal nanti kita konfirmasi lagi Pak, biar bisa saya masuk ke dalam Bapak. Mohon izin Pak, itu praktik baik, nanti kita jadi sharing juga ya Pak. Iya Bu, iya. Baik, terima kasih, sampai jumpa Pak di ruangan Bapak untuk supervisi nanti. Oke Bu. Terima kasih Pak. Sampai berjumpa ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih. Gimana keadaannya?
Baik, sehat. Ada yang kurang sehat? Tidak, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita serahkan semua kegiatan pembelajaran kita ini kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberkati mulai dari awalnya pertengahan hingga akhir nanti selesai pembelajaran. Oleh karena itu, saya minta salah seorang dari Tuhan untuk memimpin doa. Apa yang kita silakan kalian? Baik teman-teman. Amin. Dan terima kasih atas doa yang dipimpin oleh rekan Gusti. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan berdoa. Berarti. Bapak dan Bapak Kursi Kamar, bro. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, anak kita sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang masa kebangkitan nasional, ya kan? Bahkan di sekolah kita kemarin melaksanakan upacara, kan? Iya, Pak. Upacara di kecamatan itu upacaranya itu untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nanti yang ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi. Ya. Tapi kenapa semua perjuangan Indonesia itu kalah pada zaman dahulu? Itu sesuai dengan yang kita pelajari minggu yang lalu, salah satu faktornya adalah bahwa perjuangan masih bersifat ke daerah. Belum ada berpikir untuk melepaskan Indonesia dari segi penjajahan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak didik kami mampu mengidentifikasi berbagai organisasi pergerakan nasional yang kedua mengenal tokoh-tokoh pendiri organisasi, yang ketiga nanti menjelaskan latar belakang berdirinya organisasi pergerakan nasional, yang keempat menganalisis tujuan berdirinya, dan yang kelima nanti menjelaskan peran organisasi pergerakan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah baik, kita mulai pembelajaran kita. Untuk memulainya perhatikan video berikut. Kita telah belajar faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia. Salah satunya adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan yang pada akhirnya melahirkan organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Ada beberapa organisasi pergerakan yang berkembang di Indonesia. Organisasi tersebut bergerak tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Kali ini kita akan belajar organisasi pergerakan nasional Indonesia. Apa saja organisasi-organisasi tersebut? Yuk ditonton dan disimak dengan baik. Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang didirikan Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan beranggotakan mahasiswa Sekolah Kedokteran Baik, terima kasih Pak Rait bisa kumpul dengan kita di sini. Kita pakai ruangan perpustakaan ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, gimana kabar Bapak? Sehat Bu. Sehat. Dan situasi saya pada saat ini sangat bahagia. Alhamdulillah. Iya Pak. Kemarin ketika percakapan kita, saya mengatakan ke Bapak, nanti izin Pak kita ngumpul ada
pendamping saya, guru PP namanya Pak. Nah Ibu ini PP saya yang akan melihat kita mengadakan supervisi gini ya Pak, bicara seperti biasa. Bapak tenang ya Pak. Tenang saya bahagia sekali. Baik Pak, kita mulai aja. Bagaimana perasaan Bapak setelah kemarin saya berkunjung ke kelas Bapak? Waktu supervisi kemarin, Iya. yang pertama yang pasti perasaan saya itu bahagia Bu ya. Bahagia. Kenapa saya katakan bahagia? Saya mungkin mengambil hikmahnya, saya mungkin akan mendapat pembelajaran yang lebih bagus ke depannya. Saya mungkin akan lebih mengerti tentang proses pembelajaran ya, yang berpihak kepada anak atau kepada murid, tentang bagaimana proses pembelajaran itu mulai dari ice breaking ataupun diferensiasi sampai kepada budaya positif. Itulah perasaan saya, kenapa saya katakan bahagia. Saya bisa melaksanakannya walaupun belum sesempurna yang diharapkan, tapi saya minimal sudah agak mengerti. Dan satu lagi perasaan saya, ini saatnya mungkin saya mendapat pelajaran yang lebih berharga sebagai modal saya ke depannya sebagai guru. Baik Pak, terima kasih. Jadi pertemuan kita ini ada nggak tujuan kita yang diskusi sekarang yang ingin kita bicarakan bagaimana ke depannya kita? Ya, saya kira tujuannya Bu, menurut saya pribadi tujuannya ini sangat mulia ya. Yang pasti yang pertama mungkin di sini nanti saya dapat tentang bagaimana proses pembelajaran yang dituntut zaman sekarang ya. Yang mungkin dilengkapi dengan beberapa aspek lain, contoh budaya positif, karena selama ini kan kita ketahui guru itu sebagai center dalam proses pembelajaran. Nah ketika saya kemarin yang supervisi, saya udah mulai menerapkan muridlah yang sebagai center, bukan hanya memonitori. Jadi saya udah dapat pelajaran, itu tujuan saya agar diri saya itu lebih cakep, lebih bagus lagi ke depannya untuk melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya tujuannya ini menurut saya kita bisa memahami konsep-konsep pembelajaran yang lebih bagus ke depan. Itu menurut saya tujuan ini dilaksanakan di sini. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak mengatakan mengharapkan ke depannya, mengharapkan dari tujuan diskusi kita ini berpihak kepada peserta didik gitu ya. Jadi dari yang kemarin, dari yang Bapak lakukan di kelas gitu, menurut Bapak apakah sudah berpihak tidak materi pembelajaran itu kepada kebutuhan murid? Kalau secara keseluruhan mungkin belum jauh masuk dari kata sempurna ya. Tapi minimalnya saya sudah mulai mengarahkan ke sana ya. Contohnya Bu, RTP saya sudah berdiferensiasi. Saya mulai mencoba memahami kebutuhan belajar anak itu. Ya, seperti yang buat supervisi kemarin, saya juga sudah menerapkan KSE, ya, kompetensi sosial emosional. Ya, saya juga ice breaking. Mungkin masih banyak lagi yang perlu saya katakan, tapi itu saya kira menurut saya sendiri sudah mulai berpihak kepada anak. Ditambah lagi kemarin kan pembelajarannya ada diskusi. Saya mencoba mengelompokkan anak bukan karena cuaca, bukan karena pintar. Saya mencoba mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar mereka. Anak-anak yang kategori auditori yang mampu mendengar, itu saya kelompokkan bersama. Dan untuk yang yang visual saya kelompokkan. Tetapi kalau seandainya tugas mereka tidak selesai, tidak bisa diselesaikan di sekolah, saya mencoba menerapkan kepada mereka zona belajar ID. Saya buat, jadi bukan berdasarkan kemampuan saya ambil, tapi berdasarkan gaya belajar, supaya mereka saya kira cukup senang dengan pembelajaran saya. Itu yang coba saya terapkan. Tapi soal hasilnya saya kurang tahu karena masih baru beberapa kali saya terapkan ya.
mudah-mudahan hasilnya lebih bagus. Ya. Bahkan anak-anak yang saya katakan keberpihakan sama muridnya saya laksanakan, saya bahkan sudah membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran, hal yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Yang penting mereka senang, bahagia lah. Ya. Mereka yang membuat peraturan, mereka yang harus menaati tanpa harus ada kekerasan dari saya. Biarkanlah, kalau menurut saya, biarkanlah mereka berkembang. Tapi menurut saya ada sih masalah sama saya secara pribadi ketika melaksanakan itu. Baik Pak, dari pemaparan Bapak luar biasa ya Pak, kebutuhan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik ya Pak, di mana pembelajaran sudah KSE, kemudian Bapak membuat zona ID, kemudian Bapak sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Tadi Bapak mengatakan mungkin ada kelemahan gitu ya Pak, kurang gitu ya. Kira-kira menurut Bapak yang benar-benar kurang itu apa ya? Kalau yang saya bawakan dari pengalaman saya ketika menyampaikan proses pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, yang berpihak pada murid, saya merasa masalah yang terbesar sama saya yaitu masalah waktu yang pertama. Oh, waktu ya. Masalah waktu sangat kurang, ya, karena nampaknya pembelajaran itu saya harus pahami semua kurikulumnya, saya harus awasi terus benar nggak ini bisa dilaksanakan, ya. Yang kedua dari saya sendiri, saya aku masih jauh dari sempurna karena metode-metode pembelajaran dan sumber pembelajaran yang saya pergunakan itu masih kurang, ya. Contoh kemarin yang kita terapkan itu video pembelajaran itu masih saya ambil dari video YouTube. Artinya belum kreasi saya sendiri. Artinya kan belum tentu yang mereka buat benar. Nanti ada salah informasi, ya anak-anak itu yang salah menerima. Itu kelemahan saya. Yang selanjutnya, kelemahan yang saya paling rasakan di luarnya itu kurang lengkapnya media pembelajaran pendukung yang saya lakukan. Contoh kemarin itu ya, ketika saya membawakan pembelajaran itu harusnya di samping video bisa saya ikuti dengan catatan. Jadi mewakili nanti anak-anak yang visual, ya. Bahkan kalau bisa saya masukkan lagi peta biar nanti saya suruh anak ke depan mewakili yang kinestetik, melihat sambil mengerjakan. Jadi banyak misalnya ada kekurangan saya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lagi memahami. Jujur saya ingin menggali terus kemampuan saya supaya apa? Saya nggak terlalu jangan nilai yang bagus lah, nggak usah terlalu sempurna. Supaya anak-anak nanti mampu mengerti dan mampu menerima setiap proses pembelajaran yang saya bawakan. Itu yang saya kira permasalahan sama saya. Baik Pak, bagus sekali yang mengatasi kendala Bapak ya waktu gitu ya. Tadi Bapak paparkan juga beberapa yang bisa Bapak atasi dari misalnya pemberian video gitu ya, Bapak mengantisipasi dengan pemberian catat. Ada lagi Pak kira-kira yang bisa Bapak atasi dari kendala atau kesulitan Bapak? Mungkin untuk mengatasi permasalahan ini, yang pertama untuk pembuatan media pembelajaran saya akan lebih belajar lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bisa saya pergunakan untuk mengedit video, ya, seperti saya kurang, ya. Jadi saya mungkin akan bisa membuat media pembelajaran versi saya sendiri. Mungkin anak-anak kalau dilihat foto saya di sana, wah ini foto Pak Lai, ini bukan. Mereka mungkin ada perasaan bangga dan mungkin lebih gampang menerima pembelajaran yang selanjutnya tentang media-media yang lain. Dari segi waktu, yang mungkin terlalu banyak permasalahan saya di pendahuluan itu terlampau apa? Karena pelajaran IPS yang saya bawakan di pendahuluannya banyak Bu. Kemarin kan ada nyanyi-nyanyi, ya SD itu, jadi waktu yang saya berikan kurang.
ya mudah-mudahan pemerintah nanti bisa menindaklanjuti, ditambahlah lesnya biar bisa lebih cukup waktu. Selanjutnya kendala-kendala saya ini ya, mungkin kalau bisa saya nanti bersama rekan hukum saling berbagi bagaimana sebenarnya pembuatan PP yang lebih bagus yang berdiferensiasi dengan lembaga PSI. Karena saya jujur gelar ini saya itu karena perlu lagi gelar ini yang saya laksanakan. Baik, terima kasih Pak. Kembali Pak, luar biasa ya udah Bapak sampaikan cara Bapak mengatasinya dari hasil kita kemarin dan kita diskusi sekarang ini. Yang sudah Bapak lakukan kalau dihitung rentang 1 sampai 10 posisinya berapa nih Pak? Ya, kalau ditanyakan tentang waktunya mungkin Antara 1 sampai 10. di atas pertengahan lah, Ya. di atas 5 lah. Di atas 5. Kalau saya dengan tapi kira-kira 6 sampai 7 lah. Nah gitu Pak. 6 sampai 7 6 sampai 7 ya Pak. Iya. Ya, tidak apa-apa. Baik Pak. Tadi saya mendengarkan tadi rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan ya, rencana-rencana ke depan. Boleh di dalam pembelajaran ini selain rencana ke depan meningkatkan aplikasi tadi ya Pak ya, aplikasi ya, baru adanya waktu ke depan. Ada lagi Pak penambahan rencana-rencana Bapak ke depan gitu. Iya. Selain yang Bapak sampaikan. Iya, kalau mungkin ada Pak dari luar sama dari dalam juga. Kalau dari dalam niat gurunya sendiri. Oh, Saya iya, hanya iya. untuk membantu. Tapi kalau dari luar mungkin pihak sekolah lah bisa membantu. Contoh mengarahkan guru membuat MGMP per mata bidang studi Itu rencana. yang bisa terus dimonitoring. Artinya jangan keseluruhan. Memang selama ini kita kan ada MGMP. Tapi untuk pelajaran yang seruntun, contoh IPS sama PPKN kan belum ada kita kan Bu. Iya. Saling berbagi. Jadi itulah dari luar ya. Ditambah lagi kalau ada program-program yang untuk mengembangkan ini, tentu nanti harus melibatkan orang tua yang kedepannya. Saya berharap semua unsur-unsur sekolah ini terlebih pimpinan lebih mempertimbangkannya, lebih mempertimbangkannya. Toh wujud-wujudnya demi kebaikan sekolah. Itu saya kira rencana-rencana dan jalan keluarnya ke depannya. Baik, dari pembicaraan kita tadi Bapak sudah menyampaikan ada kendala, bagaimana Bapak merasa menilai diri Bapak gitu ya, dan harapan-harapan Bapak ke depan. Gitu. Nah dari diskusi kita di ujung diskusi ini ada nggak lagi Pak yang bisa Bapak sampaikan dengan rencana yang lain atau bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi di ujung pertemuan kita ini? Kalau perasaan saya di satu sisi tadi yang pertama saya bahagia, jujur, karena harus bahagia modal kita ya Bu ya. Kalau kita bahagia, harus bahagia, pembelajaran juga bahagia. Secara untuk pribadi saya, awalnya saya deg-degan Bu, ya. Kalau begitu saya di supervisi, gimana ya nanti akhirnya jauh nggak dari panggang dari api. Ya. Tapi perasaan saya, udah dihadapi nanti toh kalau kita mau berhasil kita harus tahu kekurangan kita ya. Nanti mungkin dari itu mungkin ada temuan kekurangan, mungkin akan saya bisa perbaiki. Yang selanjutnya perasaan saya di sini jujur saya ada rasa bangga dari sekian banyak guru yang ada di sini diri saya. Mungkin saya merasa ini saat yang paling tepat untuk saya belajar lebih memahami. Dan yang satu lagi yang terakhir perasaan saya, mungkin saya ingin memakai istilah berbagi. Ingin memenuhi tugas itu, saya juga sambil menelan air dari pengalaman itu nanti mudah-mudahan menular kepada saya. Kedepannya saya lebih paham tentang apa yang Ibu laksanakan program ini. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu Bapak. Kita sudah diskusi banyak.
Semoga ke depan kita jumpa kembali ya Pak. Iya Bu. Untuk Iya. perbaikan-perbaikan ke depan. Terima kasih banyak ya Pak Iya, atas sama. waktunya. Sama-sama Mari Bu. Pak.